Adakah dikatakan mati dalam keadaan Kristen? Gak ada. Adakah Yesus mengatakan bahwa Yesus juga tidak pernah menyebut kekristenan? Oke lah, kita klaim Kristen. Mati dalam keadaan dijamin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita membahas tentang Agustetan lagi ya. Agustan yang koar-koar terus menerus, dan berapa kali saya berikan tantangan juga untuk diskusi dengan saya, tapi tidak ditanggapin ya, baik di channelnya maupun juga ketika dia komen channel saya, tetapi tidak ada balasan sama sekali. Baik, kita lagi akan meluruskan teman-teman sekalian tentang pernyataannya bahwa tidak ada jaminan di dalam kekristenan karena Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Kemudian dia katakan bahwa jaminan dalam Islam itu adalah ada kalimat yang mengatakan hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam ya, dan juga hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Seperti apa videonya teman-teman sekalian? Kita langsung cek berikut ini. Makanya kalau orang-orang tolol itu mengatakan mana jaminannya? Mana jaminannya? Ya. Sangat jelas. Inna dina indallahi Islam. Ya. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Dan ada banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Dikatakan yang terakhir, hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Nah, ini jaminan gitu loh, saudara. Ya. Adakah dikatakan mati dalam keadaan Kristen? Gak ada. Adakah Yesus mengatakan bahwa Yesus juga tidak pernah menyebut kekristenan? Oke lah, kita klaim Kristen. Mati dalam keadaan dijamin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya perantara, itu bukan jaminan. Melalui, percaya akan seluruh nabi-nabinya ya. Kita pun juga mempercayai itulah ya. Itu bukan jaminan, saya kira. Itu masih separuh. Dan endingnya sangat jelas ya. Inna dina indallahi Islam wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, jelas ya. Dan saya tadi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustaz Agustan ya. Dan teman-teman sangat jelas bahwa dia mencoba untuk membandingkan tentang Islam dan Kristen ya, agamanya dulu gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika dia mengatakan bahwa ada jaminan di dalam Islam, saya justru ketawa teman-teman sekalian. Karena kalau misalnya Ustadz Agustan ini mengklaim bahwa itu adalah jaminan, kenapa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Ya, kan kisahnya itu beredar itu ya. Bisa dibaca di Google, bisa dibaca juga di riwayat-riwayat tentang Islam ya. Bagaimana Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwasanya aku pun tidak tidak masuk surga gitu. Tidak ada jaminannya untuk dia masuk surga karena itu adalah hak Tuhan itu sendiri. Bagaimana Ustadz Agustan mengatakan bahwa dia jadikan ya bahwa agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah, dan juga hendaklah kamu mati dalam keadaan Islam. Nah, teman-teman sekalian, untuk membantah apa menjadi pernyataan Ustadz Agustan ini, saya berikan satu video tentang seorang ulama yang cukup terkenal di Indonesia, dan dia katakan bahwa Nabi Muhammad saja tidak dijamin keselamatannya. Bagaimana dengan Ustadz Agustan ya yang mengklaim hal demikian? Oleh karenanya, saya langsung mengajak kita untuk melihat videonya berikut ini. Mereka sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu.
tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Akan masuk surga. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jamin sorga. Sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, terbantahkan ya apa yang diklaim oleh Ustaz Agustan bahwasanya ada jaminan dalam Islam ya. Nabi Muhammad saja yang adalah junjungan mereka itu tidak dijamin masuk surga, karena surga itu adalah hak daripada Allah itu sendiri, hak daripada Tuhan itu sendiri, bukan hak daripada setiap manusia. Sesuci apapun manusia itu tidak bisa ya menggapai surga itu kalau itu bukan yang diberikan oleh Allah itu sendiri, anugerah dari Allah itu sendiri. Berbeda dalam kekristenan teman-teman sekalian ya. Jadi ini kita selesaikan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Ini jelas bahwa di dalam Islam tidak ada keselamatan Ustadz Agustan seperti yang ada klaim ya. Nabi Anda saja itu tidak dijamin masuk surga. Bukan saya yang bicara, tetapi ulama yang besar, yang lebih besar daripada Anda. Ya, jadi jangan suka membandingkanlah, karena iman Islam dengan iman Kristen setinggi langit dari bumi jauhnya. Ya, oke, teman-teman sekalian, saat ini saya langsung saja untuk meluruskan klaim Ustadz Agustan ini mengenai kekristenan, bahwa Yesus tidak menjamin keselamatan orang-orang Kristen. Nah, salah satu bantah saya di sini dulu teman-teman sekalian, bahwa keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ke dunia itu diberikan kepada seluruh bangsa, diberikan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Makanya ada 5 ayat misi. Ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya, dan seterusnya. Kedua adalah Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Ketiga adalah Lukas 24 ayat 47. Keempat adalah Yohanes 20 ayat 21. Dan yang kelima adalah Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Nah teman-teman sekalian, ini salah satu bukti bahwa keselamatan itu harus diberitakan kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Sekali lagi, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan diselamatkan. Ini bukan hanya omong kosong Ustadz Agustan, ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau Ustadz Agustan mengatakan bahwa tidak ada jaminan dalam kekristenan, karena Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Ingat, Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya Kristen, Ustadz Agustan, ya, supaya Anda paham. Jadi kalau seandainya Yesus katakan bahwa para murid-muridku itu sudah Kristen, karena murid-murid itu pengikut Yesus Kristus, mereka disebut sebagai Kristen, ya, dan itu pertama kali disebut di Antioquia. Nah teman-teman sekalian, mengenai pernyataannya lagi, bahwasanya ketika Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katanya ini hanya separuh, hanya setengah, tidak lengkap. Endingnya yang menjadi pelengkapnya adalah Islam. Itu sebabnya dia memilih Islam. Ini adalah ilmu cocomologi, karena Islam tidak dikenal
Bahkan para nabi yang diceritakan oleh Al-Quran itu semua berasal daripada kekristenan, berdasarkan daripada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Alkitab secara keseluruhan, teman-teman sekalian. Jadi kalau Ustadz Agustan mengklaim hal itu, bahwasanya hanya separuh dan Islamlah pelengkapnya, tidak sama sekali. Karena Islam menolak ketuhanan Yesus Kristus. Dia katakan kami pun percaya pada Yesus. Anda percaya sama seperti iblis. Iblis juga percaya kepada Yesus, tapi dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka iblis tidak diselamatkan. Demikian juga Anda, Ustadz Agustan. Anda tidak diselamatkan karena Anda hanya percaya. Percaya di sini sama dengan kita menerima dia seutuhnya sebagai Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Sementara Al-Quran menyelewengkan itu. Ya, Isa tidak disalib tapi diserupakan. Walaupun nanti di dalam surat Maryam sebelumnya dia katakan bahwa semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari wafatku, pada hari aku bangkit dan hidup kembali. Ya, walaupun nanti bertentangan ya, tetapi setidaknya Al-Quran menolak bahwa Yesus Kristus pernah mati di salib. Ya, nah jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa Islam meneruskan itu dan Islamlah yang melengkapi? Karena selalu ada klaim bahwa Islam itu agama yang sempurna. Nah, teman-teman sekalian, jaminan di dalam kekristenan itu sangat jelas. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Artinya dalam kata lain, tidak ada dalam agama manapun, karena agama tidak menyelamatkan manusia. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kita diselamatkan. Ya. Jadi bukan karena agama. Agama hanya wadah Ustadz Agustan untuk kita ya dibentuk akhlaknya kita, pengenalan kita akan Tuhan. Itulah agama. Agama diperuntukkan supaya tidak kacau. Tidak, agama tidak kacau. Tapi lucunya begini Ustaz Agustan, justru yang bikin kacau adalah kalian yang sudah punya agama, yang katanya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin. Tapi pada kenyataannya tolak gereja seperti di Cilegon, bakar gereja, hancurkan gereja, usir pendeta, lakukan demo sana sini, serang pemerintah. Apakah ini yang dikatakan agama damai, agama rahmatan lil alamin? Jadi Anda jangan mengkait-kaitkan kekristenan dengan Islam. Islam baru muncul di abad ke-7. 6 abad sebelumnya Kristen sudah ada. Datang Islam menyerang Kristen. Jadi jangan Anda putar balik fakta. Karena kemarin di video Anda katakan bahwasanya kami hanya meluruskan karena ribuan tahun Kristen sudah ganggu Islam. Ingat, yang mengganggu kekristenan adalah Islam. Karena Islam muncul di abad ke-7. Kristen itu sudah mulai dari abad pertama Ustaz Agustan. Ya, dan sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mati disalib dan bangkit pada hari ketiga baru dia naik ke sorga. Dan Al-Quran ya justru memfitnah bahwa Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Seharusnya kami yang marah, kami yang demo, tetapi kami diajarkan untuk mengasihi. Kami diajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mendoakan musuh kami, dan juga memberikan pertolongan sekalipun kepada kalian. Jika kalian butuh pertolongan pun kami akan memberikan pertolongan. Karena itulah yang menjadi ajaran agama kami. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikianlah ya jawaban saya kepada Ustadz Agustan, dan kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.